Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faryasa, NIM A1J1181049. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang otot. Adapun tujuan pembuatan video kali ini adalah untuk memenuhi tugas praktikum 3 anatomi fisiologi dan manusia. Baik, langsung saja. Otot merupakan organ tubuh yang mengubah energi kimia menjadi energi mekanik gerak sehingga dapat berkontraksi untuk menggerakkan rangka sebagai respon tubuh terhadap perubahan lingkungan. Sistem otot berfungsi antara lain: yang pertama, menghasilkan gerakan pada tulang tempat otot tersebut melekat dan bergerak dalam bagian organ internal tubuh. Yang kedua, menopang rangka dan mempertahankan tubuh saat berada dalam posisi berdiri atau duduk terhadap gaya gravitasi. Yang ketiga, menghasilkan panas untuk mempertahankan suhu tubuh normal. Otot memiliki 3 karakteristik, yaitu pertama, kontraksibilitas, yaitu serabut otot berkontraksi dan menegang otot menjadi lebih pendek dari ukuran semula. Yang kedua, ekstensibilitas, yaitu serabut otot memiliki kemampuan untuk menegang melebihi panjang otot saat rileks. Yang ketiga, elastisitas, yaitu serabut otot dapat kembali ke ukuran semula setelah berkontraksi atau meregang. 3. Berdasarkan letak dan struktur selnya, otot dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, otot lurik. Otot lurik merupakan otot yang secara sadar atas perintah dari otak atau voluntar dan melekat pada rangka, misalnya yang terdapat pada otot paha, otot betis, otot dada. Kontraksinya sangat cepat dan kuat. Struktur mikroskopisnya yaitu memiliki bentuk sel panjang seperti benang atau filamen. Setiap serabut memiliki banyak inti yang terdapat di tepi dan tersusun di bagian perifer, serta serabut otot sangat panjang. Yang kedua, otot polos. Otot polos merupakan otot tidak berlurin dan involunter atau bekerja secara tak sadar. Jenis otot ini dapat ditemukan di dinding berongga seperti kandung kemih dan uterus, serta pada dinding tuba seperti pada sistem respiratif, pencernaan, reproduksi, urinarius, dan sistem sirkulasi darah. Kontraksinya kuat dan lambat. Struktur mikroskopis otot polos yaitu memiliki bentuk sel otot seperti silindris atau gelondong dengan kedua ujung yang meruncing. Serabut sel ini berukuran kecil, berkisar antara 20 mikron atau melapisi pembuluh darah, serta memiliki satu buah inti sel yang terletak di tengah sel otot dan mempunyai permukaan sel otot yang polos dan halus. Yang ketiga, otot jantung. Otot jantung atau biasa juga disebut otot serat lintang involunter mempunyai struktur yang sama dengan otot lurik. Otot ini hanya terdapat pada jantung, bekerja terus-menerus setiap saat tanpa henti. Tetapi otot jantung juga mempunyai masa istirahat, yaitu setiap kali berdenyut memiliki banyak inti sel yang terletak di tepi agak ke tengah. Panjang sel antara 85 sampai 100 mikron dan diameternya sekitar 15 mikron. Berdasarkan gerakannya, otot dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama, otot antagonis, yaitu hubungan antara otot yang cara kerjanya bertolak belakang atau tidak searah dan menimbulkan gerakan berlawanan arah. Contohnya yaitu otot bisep dan otot trisep. Yang kedua, otot sinergis, yaitu hubungan antar otot yang cara kerjanya saling mendukung atau bekerja sama dan menimbulkan gerakan searah. Contohnya pronator teres dan pronator quadrus. Berdasarkan gambar rangka ini, terdapat beberapa otot pembentuk rangka tubuh, yaitu orbicularis oris, yaitu atau otot sudut mulut, fungsinya menarik sudut mulut ke bawah. Yang kedua, deltoid atau otot segitiga, merupakan otot yang membentuk lengkung bahu dan berpangkal di bagian sisi tulang selangkah ujung bahu. Balung tulang belikat dan diafise tulang pangkal lengan. Di antara otot ini dan tulang pangkal lengan terdapat kandung lendir yang fungsinya mengangkat lengan sampai mendatar. Yang ketiga, bicep brachii atau otot lengan berkepala 2. Otot ini meliputi 2 buah sendi dan mempunyai 2 buah kepala atau kaput. Kepala yang panjang melekat di dalam sendi bahu dan kepala yang pendek melekatnya di sebelah luar dan yang kedua di sebelah dalam. Otot itu ke bawah menuju ke tulang pengumpil. Di bawah uratnya terdapat kandung lendir yang fungsinya untuk membengkokkan lengan bawah siku
meratakan hasta dan mengangkat lengan. Yang keempat, rectus femoris, merupakan salah satu dari otot paha depan dan menempel pada patella atau tutup lutut oleh tendon paha depan. Yang kelima, sartorius, merupakan otot penjahit yang bentuknya panjang seperti pipa, terdapat di bagian paha dan berfungsi sebagai eksorotasi femur, memutar keluar pada waktu lutut mengetul, serta membantu gerakan fleksi femur dan membengkokkan keluar. Ya. Yang keenam, extensor digitorum, merupakan otot panjang yang terletak di kompartemen posterior lengan bawah. Yang ketujuh, pectoralis major, merupakan pangkalnya terdapat di ujung tengah selangkah, tulang dada, dan tulang rawan iga. Fungsinya dapat memutar lengan ke dalam dan menengahkan lengan, menarik lengan melalui dada dan merapikan lengan ke dalam. Adapun sumber materi yang saya kutip dari buku Anatomi Fisiologi dan Manusia oleh Sutanta tahun 2019. Itulah materi otot yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.